Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan renungan Minggu Komsos Santa Maria Immaculata Tarakan. Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Minggu yang lalu kita diajak merenungkan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup yang memberi jaminan kita tidak akan terlantar. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21 yang merupakan kelanjutan dari perikopa minggu yang lalu. Judul yang akan kita renungkan adalah Yang Mengasihi Yesus Akan Memahami Perintahnya. Saya memulai renungan ini dengan sebuah cerita pendek. Pada suatu hari, ada seorang malaikat berjalan membawa obor dan membawa ember berisi air. Lalu ada orang bertanya, "Mau kemana kamu membawa obor dan seember air itu?" Lalu malaikat itu menjawab, "Aku akan membakar surga dan memadamkan api neraka." Maka akan kita lihat nanti siapa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Cerita pendek lucu ini menjelaskan motivasi orang ketika memilih untuk masuk surga. Semua orang, kita semua ingin masuk surga. Tapi motivasinya apa? Apakah kalau surga terbakar, kita akan melarikan diri dari surga? Dan kalau api neraka dipadamkan, apakah kita akan kemudian dari surga pindah berbondong-bondong ke neraka? Malaikat tadi akan mematikan api neraka dan membakar surga. Yesus hari ini memulai sabdanya dengan mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Sabda ini kadang dimengerti oleh banyak orang secara terbalik. Mentaati perintah sebagai tanda cinta. Saya sudah mentaati semua perintah Tuhan. Dengan demikian, saya sudah mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, umat seringkali bertanya kepada saya, "Pastor, yang ini boleh atau tidak boleh? Ini dilarang atau tidak? Saya sudah menjalankan perintah ini. Apakah saya akan mendapatkan pahala?" Kehidupan beriman seolah hanya sekedar menjalankan perintah-perintah Tuhan dan menghindari larangan-larangannya. Beriman seperti ini akan membuat kita mengejar prestasi pribadi, mengumpulkan pahala hanya dengan mentaati perintah Tuhan. Seolah-olah hidup beriman itu memberi dan menerima saja. Yesus pertama-tama mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku." Jadi yang penting di sini adalah mengasihi aku. Kalau ada orang yang mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus, dia akan mau melakukan apa saja yang diminta oleh orang yang dikasihinya. Meskipun permintaan itu sulit, tapi demi orang yang dikasihi, dia rela melakukan permintaan itu atau perintah itu. Dengan Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu sebelum kita membalas kasih-Nya.
Maka kalau kita ingat minggu yang lalu, kasih Tuhan itu ditunjukkan kepada kita dengan menyediakan tempat, dengan menyediakan rumah yang nanti akan menjadi rumah kita, di mana kita akan bersama dengan Yesus. Itulah kasih Allah kepada kita. Dia setia melindungi kita, menjaga kita, dan menuntun kita ke tempat yang Dia siapkan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Karena Tuhan sudah menyediakan semuanya itu untuk kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bukan karena takut nanti dihukum atau masuk neraka. Kita mengasihi Tuhan karena memang Tuhan layak untuk dikasihi. Tuhan pantas untuk dicintai. Dia sudah mengasihi kita dengan kasih yang total. Apakah kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak ingin kita balas dengan kasih yang sepantasnya? Maka mentaati perintah Tuhan bukan karena kita takut kalau tidak taat nanti kita dimasukkan ke neraka. Mentaati perintah Tuhan adalah sebuah komitmen. Komitmen saya di dalam mengasihi Tuhan. Ada cerita lain. Pada suatu hari, Ratu Inggris, Ratu Elizabeth, itu berjalan-jalan di kampung dekat dengan istana tempat dia berlibur. Di tengah jalan, tiba-tiba hujan. Maka dia kemudian mampir ke rumah yang terdekat dan pinjam payung. Ibu yang punya rumah tidak kenal siapa yang pinjam payung. Maka dia beri payung yang sudah tua dan jelek. Keesokan harinya ada 2 utusan dari istana datang membawa payung yang kemarin dipinjam. Dan juga ada 1 payung baru. Selain itu, ada sebuah bingkisan sebagai ucapan terima kasih dari ratu. Ibu ini sangat kaget. Dia tidak tahu bahwa yang datang kemarin itu Ratu Inggris. Andai kata dia tahu, dia akan memberikan payung yang bagus. Bahkan mungkin akan mengantar pulang. Ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih, ini salah satu contoh bagaimana mengasihi dengan tulus. Ibu tadi mau mengasihi kalau ia Ratu Inggris, kalau dia tahu dari awal. Tetapi dia menganggap itu ibu tua, biar saja dikasih payung yang jelek. Kasih, inilah jalan yang dikehendaki oleh Yesus kita miliki. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa sampai masuk ke dalam rumah yang sudah disiapkan oleh Yesus. Yesus sudah menyiapkan segala-galanya. Apakah kita mau mengungkapkan kasih kita kepada Allah dengan mentaati Dia, dengan mengikuti Dia, dengan setia kepadanya? Semoga kita tidak pernah berpaling dari Yesus, jalan kebenaran dan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.